Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Yulistiani. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dasar-dasar PHP yang harus kita pelajari untuk pemula. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, sejarah, dan persiapan lingkungan pengembangan apa saja tentang PHP. Yang pertama, ada 10 alasan mengapa kita perlu belajar PHP. Yang pertama, relatif dan mudah digunakan untuk pemula. Mudah digunakan untuk pemula karena sintaks-sintaks yang ada dalam PHP ini sedikit dan mudah untuk dipahami bagi pemula. Contohnya seperti pada Java. Sintaks-sintaks yang terdapat pada Java cukup merumitkan bagi pemula karena terdapat banyak sekali yang dimasukkan di dalamnya. Padahal sama, kita hanya ingin menampilkan hello world. Beda dengan PHP, kita hanya perlu mengetik seperti ini, lalu tampilkan hello world. Sama, hasilnya juga keluar hello world. Lalu yang kedua ada HTML dan CSS. HTML dan CSS ini sangat berguna untuk PHP karena kita nanti akan belajar di dalamnya untuk sintaks PHP dimasukkan ke dalam HTML atau sintaks HTML dimasukkan ke dalam PHP. Jadi bagi kalian yang udah memiliki dasar-dasar HTML dan CSS, itu sangat berguna untuk kita belajar di dalam PHP ini. Yang ketiga, gratis dan open source. Aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ini gratis dan tidak berbayar sama sekali. Karena mengapa? PHP ini mendukung kita untuk belajar programming secara gratis. Jadi kalian bisa langsung saja download apa saja yang diperlukan di link ini. Lalu yang keempat, adanya dukungan komunitas. Dalam Google, artikel tentang PHP sudah ditulis banyak 9.300.000.000 tentang PHP. Jadi kalian bisa mencari apapun yang kalian butuhkan tentang PHP. Untuk kalian yang tidak mengerti, bisa cari di Google. Atau bisa juga di Stack Overflow. Nah, ini tuh tempat-tempat para programmer mencari sumber-sumber tentang PHP. Di sini juga banyak sekali. Atau kalian bisa join di Facebook, namanya PHP Indonesia, dan itu sudah beranggotakan 140.000 member. Yang kelima, ada dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi yang lengkap ini kalian bisa lihat apa saja di sini yang kalian butuhkan tentang sintaks-sintaks yang kalian tidak ketahui, atau tentang operator-operator atau coding-codingan kalian yang tidak ketahui, kalian bisa cari di sini. Lengkap sekali. Yang keenam, PHP itu dibuat khusus untuk membuat web. Karena kebanyakan web sekarang itu menggunakan PHP. Jadi codingan itu tidak bisa kita kopas. Karena yang muncul di, misalkan kita inspect, itu tidak akan muncul codingan PHP-nya. Yang akan muncul hanya HTML, berbentuk HTML. Lalu yang ketujuh, kebanyakan website yang ada saat ini itu menggunakan PHP. Berdasarkan riset, ada 82,6% website yang menggunakan PHP. Yang kedelapan, banyaknya website besar yang dibuat dengan PHP. Contohnya seperti Facebook, Yahoo, dan Wikipedia, dan Flickr. Ini adalah website-website besar yang dibuat dengan PHP, atau maksudnya yang di dalamnya terdapat sintaks-sintaks PHP. Gitu. Yang kesembilan, content management system yang menggunakan PHP. Contohnya seperti WordPress, Joomla, Moodle, Drupal. Ini adalah content management system yang menggunakan PHP. Kalian bisa mengakses ini dengan mudah. Lalu yang ke-10 itu ada framework PHP. Ada kode Igniter, Cake PHP, Symfony, Laravel. Banyak kan perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang mencari
banyak yang mencari programmer yang bisa menguasai salah satu ini. Jadi tidak rugi kalian belajar PHP ini karena programmer itu dibutuhkan. Selanjutnya, apa saja sih yang akan dibahas dalam pembelajaran ini? Yang pertama ada client side versus server side scripting. Yang kedua, static versus dynamic web shape. Lanjutnya, persiapan lingkungan pengembangan. Lanjutnya ada sintaks PHP, array, request method, studi kasus website sederhana, CRUD, tentang database yaitu create, read, update, dan delete, login dan registrasi, session and cookie, Ajax, upload file, reporting, dan yang terakhir web hosting. Nanti kita akan belajar tentang itu. Selanjutnya ada sejarah PHP. Nah, ini adalah pendiri PHP, yaitu bernama Rasmus Ledorf. Beliau adalah seseorang yang mendirikan PHP, yaitu pada tahun 1994. Dengan nama saat itu adalah PHP Personal Homepage. Mengapa dinamakan PHP? Karena pada awalnya ini tuh niat hanya untuk pribadi, tidak digunakan untuk di kalangan umum. Jadi dia hanya buat untuk pribadi. Lalu karena banyak teman-teman dan kawan-kawan sekitarnya kawan sekitar yang menyukai dan berminat untuk menggunakan PHP ini, lalu dia menciptakan PHP atau FI pada tahun 1994, yaitu Personal Homepage atau Form Interpreter. Lalu pada tahun berikutnya PHP Tools versi 1 pada tahun 1995. Lalu 2 tahun kemudian dibuat versi terbarunya lagi, yaitu PHP Tools versi 2 pada tahun 1997. Pada tahun selanjutnya lagi dibuat PHP 3 pada tahun 1998. Pada tahun ini PHP dikembangkan lagi oleh 2 orang pendiri Zen Technology, yaitu dibuat oleh Andy Goodmans dan Ziv Soraski. Nama Zen Technology ini terdiri dari gabungan nama Andy dan Ziv, makanya jadilah Zen Technology. Lalu mereka membuat nama PHP pada saat itu menjadi PHP, yaitu PHP.2 Hypertext Preprocessor. Lalu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi PHP 4 pada tahun 2000 oleh Zen Technology. Pada tahun 2004 dikembangkan lagi menjadi PHP 5, yaitu yang Zen Engine-nya sudah menjadi Zen Engine 2. Yang sebelumnya dikembangkan oleh Zen Technology hanya Zen 1 pada tahun 2002. Pada tahun 2004 sudah dikembangkan menjadi Zen Engine 2 dan sudah bisa berobject oriented programming dan PHP data object PDO. Pada PHP 5 ini sudah termasuk yang sangat bagus pada saat itu. Lalu pada tahun 2008 PHP 4 berhenti dikembangkan. Karena banyaknya yang masih menggunakan PHP 4. Akhirnya mereka membuat gerakan Go PHP 5 untuk kita semua menggunakan PHP 5. Lalu PHP 6, ditunda dan akhirnya diabaikan karena adanya masalah Unicode. Lalu dikembangkan saja PHP 5 menjadi PHP 5.5 pada tahun 2010. Yang terakhir ada PHP 7 yang dikembangkan pada tahun 2017, yaitu yang Zen Engine-nya sudah menjadi Zen Engine 3. Persiapan lingkungan pengembangan. Di sini ada client side scripting. Misalkan ketika kita membuat website menggunakan HTML, CSS, JavaScript, itu disebut dengan client side scripting karena semua pemrosesannya terjadi di sisi klien atau di komputer masing-masing yang kita gunakan. Client side scripting ini terjadi di web browser yang dimana membuka halamannya dengan HTML, CSS, dan JavaScript.
tapi sekarang ada sebuah web servernya. Saat website kalian itu dengan menggunakan bahasa PHP browser, nah browser tersebut mengirim sebuah request, jadi dia meminta sesuatu ke server. Nah, web server itu ada macam-macam, contohnya ada Apache, IIS, Linux, Tomcat, Lightpad, dan lain-lain. Karena sekarang prosesnya tidak hanya terjadi di sisi klien tapi juga di sisi server, karena ada bahasa pemrograman yang belajar di server. Contohnya adalah seperti PHP, ASP, Ruby, dan Python. Jadi ketika halaman web yang dibuka di dalamnya terdapat salah satu bahasa ini, maka server akan mengelola permintaan itu. Skrip-skrip yang sudah dibuat itu bisa dihubungkan ke dalam database kontennya. Bisa berupa sesuai dengan data yang kita ubah di database-nya. Kalau datanya nambah, berarti bertambah juga. Nah, contoh macam-macam database-nya itu ada MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lainnya. Lalu web server yang kita gunakan adalah ada Apache, PHP, MySQL. Kalian bisa download saja di link ini. Atau ada all-in-one package, yaitu yang sudah menyatu Apache, SQL, dan PHP-nya. Bisa ada di WAMP, MAP, LAMP, dan Exam. Nah, Exam ini X-nya itu 4 OS yang terdiri dari Windows, Linux, Mac, dan Solaris. A-nya Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP, satu lagi adalah Perl. Lalu di sini ada WAM, Windows, Apache, MySQL, dan PHP. Lalu ada MAM, yaitu untuk digunakan untuk Mac. Lalu ada Apache, MySQL, dan PHP. Lalu di sini ada LAMP yang digunakan untuk Linux. Lalu ada Apache-nya juga, lalu ada MySQL, Perl, PHP, dan Python. Lalu sekian penjelasan saya tentang dasar-dasar PHP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar PHP itu. Pertama, nah ini bakal muncul kalau misalnya kalian ketik localhost di sini, localhost. Nah, kenapa ini nggak muncul? Karena kita belum nyalain si web server yang mau kita konekin buat nampilin hasil script kita. Jadi kita perlu nyalain Apache dan MySQL kita sampai warnanya berubah jadi berwarna dan portnya muncul juga. Setelah itu ini kita refresh aja, nanti akan muncul sama seperti ini. Nah, muncul. Nah, ini beberapa file yang udah pernah saya buat. Nah, kalian bisa ngecek file-file yang udah kalian buat di sini. Buka file exam, cari htdocs. Nah, ini file-file sama yang udah dibuat. Gitu. Lalu kita di sini buat new folder. Bisa klik ini aja, new file. Lalu di save, control save, bisa langsung. Nah, terus kalian pilih mau naruh
di file mana. Di sini saya membuat file ininya file berjudul web programming, lalu di dalam ada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Lalu saya masukkan ke pertemuan 2 dengan nama file pertemuan 2. Pertemuan 2 jangan lupa menggunakan .php karena sekarang kita pakai PHP. Oke, nanti akan berubah menjadi seperti ini logonya. Oke, jadi seperti ini. Lalu yang pertama-tama kita belajar tag pembuka penutup PHP. Tag pembuka penutup PHP itu ada ini. Saya pakai file ini aja ya kawan-kawan. Pertama kita buat tag PHP lebih kecil dan lebih besar, pakai tanda tanya. Lalu kita mau ketik hello world, echo spasi kutip, boleh kutip 1 atau kutip 2, cuman kutip 2 itu lebih hebat gitu ya. Jadi aku saranin kalian lebih baik pakai 2 terus aja. Word. Oke. Lalu jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, ini kan ada di dalam file web programming di pertemuan 2. Kita buka pertemuan 2. Hello world. Lalu kita belajar tentang komentar. Kalau misalkan kita mau menulis komentar bisa menggunakan slice. Bisa tekan 2 kali. Ini adalah komentar. Atau bisa juga dengan slice bintang. Kalau ini bisa seperti ini. Ini adalah komentar, tapi bisa ditutup di belakang. Ditutup di belakangnya juga sama menggunakan bintang dan slice. Jadi ini tag PHP yang di bawahnya nggak ketutup. Atau kalian bisa seperti ini. Jaya. Tinggal kalian blok, lalu control slice. Oke. Ya. Lalu setelah itu ini kita hapus aja. Atau bisa juga kita pakai ini, kita komentarin aja. Ini ada echo. Sebenarnya ada yang lain juga. Contohnya kayak print titik dua kutip tulis ya, ini. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kita refresh. Lalu ini kita komentarin lagi aja. Kita ke script selanjutnya, yaitu mencoba buat pakai print underscore r. Kalau print r ini harus menggunakan dalam kurung dan tutup kurung. Misalkan dari contoh halo dunia. Jangan lupa untuk tetap pakai si kutip.
lagi juga di penutup. Kita refresh. Berubah jadi halo dunia. Ini kita tutup lagi pakai komentar. Kan kita mau masukin echo, isinya angka. Kalian bisa langsung aja ketik angkanya langsung tanpa perlu memakai kutip. Nah, muncul kan? Atau bisa juga dengan true false. True. Bisa tebak hasilnya. Kalau true itu hasilnya 1. Sedangkan kalau false tentu bukan 0 tapi kosong. Karena mereka bacanya itu bukan 0 tapi kosong. Terus, nah tadi kenapa kutip 2 itu lebih kuat? Karena misalkan kalian ngetik Jaya menggunakan kutip 1, Jaya, ini masih kebaca. Tapi kalau misalkan kalian ngetik, nah kalau pakai kutip 1 doang, Jaya, dia keluar. Tapi misalkan kita mau nulis Jumat, nah yang kebaca paling di dalam kutip ini. Tapi coba kita cek dulu. Refresh. Nah, errornya ada di baris mana? Kalau PHP itu errornya itu kita tahu, ini dikasih tahu di baris 5. Nah, error di baris 5. Kenapa error? Karena ada si add ini dia nggak kebaca. Kalau misalkan kita hapus, jadinya cuma gini doang, zoom doang. Jadinya zoom doang misalnya. Makanya kenapa kutip 2 itu lebih kuat dibanding kutip 1. Nah, kita buktikan. Jumat gitu. Terus kita lanjut ke penulisan sintaks PHP. Penulisan sintaks PHP itu ada 2. Yang pertama ada PHP di dalam HTML, dan yang kedua HTML di dalam PHP. Nah, PHP di dalam HTML ini maksudnya ini dalam sintaks PHP. Nah, di dalamnya itu terdapat script tentang HTML. Lalu yang kedua, misalkan kita buat contohnya di dalam HTML kita bisa masukkan script tentang PHP. Kita buat aja contohnya. Latihan di body kita buat misalnya H1. Halo semua, selamat datang. Kalau seperti ini doang munculnya.
Halo semua, selamat datang. Nah, kita bisa tambahkan tag-tag HTML, tag-tag PHP di dalam HTML. Buka tag HTML, PHP, echo, tulis. Halo semua, selamat datang tulis. Bisa kita nah, udah. Nah, atau bisa juga seperti ini. Ini adalah terus bisa kita komentar ya. Lalu kita buat tag baru di dalam tag paragraf. Paragraf yang di dalamnya terdapat tag PHP. Coba kita jalani. Ini adalah paragraf. Lalu kita coba tag PHP-nya di dalam tag HTML-nya di dalam PHP. PHP lalu echo, lalu di dalam lalu kutip, lalu dalam kutip ini terdapat tag HTML. H1 halo, titik koma, kita refresh. Halo. Tapi lebih disarankan untuk menggunakan yang pertama, yang ini, karena ini lebih mudah, tidak pusing aja gitu. Kita komentarin lagi. Lalu kita bisa juga mengganti variabel. Nah, ini nih, kan kita nggak mungkin nulis satu-satu terus gini kan, jadi kita bisa langsung manggil dengan ini. Misalkan kita buat dolar nama sama dengan kutip nama saya Pagustiani titik koma, lalu kita panggil dolar nama. Halo semua, selamat datang. Lalu kita coba ubah namanya menjadi Dina Amelia dalam dolar namanya. Lalu hasilnya, halo semua, selamat datang Dina Amelia. Variabel yang digunakan itu untuk menampung sebuah nilai seperti nama tadi. Terus tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh menggunakan angka. Angkanya itu harus dolar nama baru angka, tidak boleh dolar angka baru nama. Lalu selanjutnya kita buat lagi untuk memanggil dolar nama di dalam echo. Yang ini kita matiin dulu aja. Nah, echo kutip halo nama saya dolar nama. Nah, yang akan keluar nanti itu bukan tulisan dolar nama, melainkan Dina Amelia. Misalkan kita ganti dulu Dina aja. Karena itu disebutnya interpolasi, jadi yang akan keluar nanti nama Dina. Oke, kita matiin.
Nah, yang muncul, halo nama saya Dina. Itu pun kalau misalkan kita ubah di bagian dolar namanya. Jadi yang keluar kalau misalkan di dalam tag PHP, dolar nama ini bukan dolar namanya yang keluar, tapi melainkan variabel di dalam dolar namanya. Gitu. Lalu kita tutup lagi dengan komentar. Selanjutnya kita ke operator. Operator aritmatika. Operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Lalu kita di sini akan menjelaskan contoh dolar X sama dengan 10. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu dolar Y sama dengan 20. Kita panggil EHO dolar X dikali dolar Y. Hasilnya 200. Gitu. Kalau misalkan kita ubah operatornya menjadi pengurangan. Nah, 10 dikurang 20 hasilnya negatif 20 karena dia di sini operatornya pengurangan. Gitu. Kenapa dia tidak memakai kutip? Karena nanti hasilnya seperti ini. Bukan hasil dari ininya, jumlahannya. Ya, hasil dari operator. Kecuali kalian menulisnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita balikin lagi. Tidak perlu memakai titik koma. Tidak perlu memakai kutip untuk memanggilnya, karena nanti hasilnya akan seperti tadi. Gitu. Jadi kalau untuk melihat hasil dari operator dolar X dikurang dolar Y, maka cukup dengan langsung menuliskan variabelnya saja. Nanti akan muncul hasilnya. Lalu selanjutnya operator penggabungan string atau concatenation atau concat. Operatornya itu menggunakan titik. Misalnya, dolar nama depan sama dengan kutip Octavia titik koma. Lalu dolar sama dengan nama belakang sama dengan dolar nama underscore nama belakang sama dengan garis tanda titik koma. Kenapa pakai underscore? Karena kita tidak boleh pakai spasi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang ini tidak kebaca. Jadi kalau misalkan mau pakai jarak, lebih baik kita gunakan underscore. Atau jangan juga menggunakan strip. Nanti tidak akan terbaca. Jadi lebih baik gunakan underscore. Lalu kita panggil eho dolar nama depan dan nama belakang. Nah, akan jadi seperti ini, tapi tidak ada jarak atau spasi di antara nama ini. Kalau misalkan kita tambahkan operatornya titik, kalau titik, jika titik doang maka tetap belum menghasilkan, tapi jika kutip spasi titik
maka akan ada spasi di dalamnya juga. Itu fungsi dari operator penggabungan string atau concatenation atau concat. Operatornya titik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.